RUU tersebut merupakan inisiatif DPR RI, bukan eksekutif. Masalah prosedural, supaya diingat bahwa RUU itu usulan DPR, sehingga keliru kalau orang mengatakan, kok pemerintah tidak mencabut? Ya tidak bisa dong, kami cabut RUU usulan DPR. Kami kembalikan ke sana. Kami katakan, tolong dibahas ulang. Nah, mau dicabut atau tidak bukan urusan pemerintah. Kalau saling cabut, kacau nanti kehidupan bernegara kita, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Mahfud menyadari RUU HIP memuat masalah prosedural dan substansial. Mengenai substansial, menurut Mahfud ada dua hal yang bisa digarisbawahi. Pertama, masalah keberlakuan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI. Dan larangan penyebaran komunis itu sudah diselesaikan. Artinya, semua stakeholder sudah sependapat bahwa TAP itu berlaku, kata Mahfud. Masalah substansial kedua, kata Mahfud, isi Pancasila yang semula pernah digagas pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila pernah diungkapkan Bung Karno sebagai sejarah yang mau dinormakan. Namun, hal itu telah diselesaikan secara substansial. Baik pemerintah maupun pengusul sudah sependapat bahwa itu tidak bisa dimasukkan dalam undang-undang. Nah, masalah substansial sambilannya adalah RUU HIP dianggap mau menafsirkan Pancasila dan memposisikan Pancasila kembali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal itu sudah final, kata Mahfud. Nah, ini sedang rundingan sama 5 gunung di Pulau Jawa. Daripada dijarah, mending gunungnya meledak saja. Gantianlah 5 itu berurutan seminggu-seminggu. Sedang negosiasi ini. Kalau iya, ini Andri sudah saya suruh ke Gunung Raung, nanti Gunung Raung, Gunung Slamet, Gunung Tangkuban Perahu, Merapi, sama satu gunung lagi sedang diuji yang mana yang paling layak. Ini plan B. Kalau plan A adalah penyusupan Allah ke dalam hati bangsa Indonesia dan pikiran bangsa Indonesia. Itu plan A. Karena tingkat masalah di Indonesia sudah tingkatnya Imam Mahdi. Sekarang saya tanya, siapa calon presiden Indonesia yang sekarang Anda yang tampil sekarang? Siapa? Siapa? Megawati, siapa lagi? Jokowi, siapa lagi? Prabowo, KRB, Wiranto. Enggak dosa, enggak melanggar hukum, dosa juga enggak, melanggar hukum juga. Cuman kan ada yang namanya pantes, ada yang namanya estetika. Gitu. Misalnya saya jalan gini, dosa enggak saya? Nanti saya pulang gini, dosa enggak? Melanggar hukum enggak? Melanggar fikih enggak? Melanggar syariat enggak? Enggak. Parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP serta bila melakukan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, tuntutnya. Terakhir, Martak juga meminta agar publik terus mewaspadai upaya apapun yang berkaitan dengan gerakan komunisme di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Sekjen GNPF Ulama Edi Mulyadi menyatakan bahwa di dalam konferensi pers yang digelarnya itu sengaja tidak menyebut nama partai politik yang dituntutnya untuk membubarkan diri karena usung RUU HIP. Kita sengaja tidak menyebut nama parpol, tapi masyarakat sudah tahu siapa biang kerok dari RUU HIP ini, kata Edi. Dan ia juga menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa penolakan RUU HIP tersebut akan digelar di depan gedung DPR RI. Nama aksi, Kita Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme pada hari Rabu besok pukul 13.00 WIB. Ini aksi bersama lintas ormas, baik ormas Islam maupun kebangsaan terangnya. Dalam konferensi pers tersebut, hadir beberapa ormas, antara lain GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, DPP Front Pembela Islam, serta beberapa tokoh oposisi, yakni Rizal Kobar dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Gak ada takutnya. Ruhut bongkar kelompok penghina PDIP, ternyata
Politisi PDIP Ruhut Sitompul menegaskan, partainya merupakan partai nasionalis, sejati, dan berideologi Pancasila. Hal tersebut disinyalir untuk menepis tudingan bahwa PDIP ingin menafsirkan secara sepihak Pancasila melalui rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. PDI Perjuangan nasionalis sejati berideologi Pancasila, jelas tidak ke kanan, kananan, dan ke kiri, kirian. Tegasnya dalam akun Twitternya. Lanjutnya, ia pun mengungkap pihak-pihak yang ingin memfitnah partainya terkait RUU HIP. Namun, ia belum secara terang-terangan menyebut nama ataupun organisasi pemfitnah partai pimpinan Megawati Soekarno Putri. Yang menghina dan memfitnah gak ada malunya, merasa paling berideologi Pancasila. Faktanya didukung ormas terlarang, garis keras kanan, merdeka, lanjutnya. Sebelumnya, ia mencuit soal adanya pihak-pihak yang memfitnah PDIP dengan tidak masuk akal. Diam itu emas. Bahkan PDI Perjuangan ibarat pohon, semakin tinggi semakin kencang angin bertiup di atasnya. Pohon itu tetap berdiri tegak karena akarnya kuat. Kader-kadernya yang rendah hati didukung rakyat. Maju terus. Mereka kebakaran jenggot, memfitnah dengan tidak masuk akal sehat. Merdeka, tulisnya.